Dia mukul teman-teman. Dia nggak terima kalau dipegang. Tuh. Assalamualaikum, selamat malam sahabat Dewa Perkutut. Berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman di channel Dewa Perkutut. Semoga sahabat Dewa Perkutut dan para subscriber Dewa Perkutut diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah, amin. Salam satu hobi, salam kumania, Indonesia lestari. Di belakang saya ini ada dua perkutut yang akan saya bahas, salah satunya malam ini. Yang di sangkar merah sana adalah perkutut Katuranggan Sri Lumbung. Nanti akan bahas di video berikutnya. Untuk malam ini saya akan membahas perkutut yang sangat istimewa, yaitu di sangkar biru saya ini adalah perkutut Katuranggan Punden, perkutut punden. Apa yang akan saya bahas? Mitos dan ciri-cirinya. Baik, tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan dukungan kalian channel Dewa Perkutut akan terus berkembang dan akan terus memberikan informasi-informasi dan hal-hal lain dari perkutut dan burung-burung yang lain. Oke, langsung kita lanjut ya ke pembahasannya. Saya akan ambil burungnya dulu, karena burung saya ini dia itu pemarah teman-teman. Dia itu perkutut punden saya ini pemarah. Saya akan bahas punden. Dia pemarah. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Setelah kita pegang seperti ini teman-teman, setelah kita pegang seperti ini salah satu ciri dari perkutut punden. Setelah saya pegang seperti ini, terus kita taruh lagi ke dalam seperti ini, dan kita sentuh, dia akan marah teman-teman. Dia akan marah, dia akan mukul tuh. Dia mukul teman-teman. Dia nggak terima kalau dipegang. Tuh. Ini real nyata. Dia mukul dan dia marah. Itu salah satu ciri dari perkutut Katuranggan punden. Apa itu punden? Apa ciri-ciri punden? Mari kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman. Perkutut punden itu sangat sulit dicari dan didapatkan oleh orang-orang. Dan tidak sembarangan pecinta perkutut itu bisa mendapatkan burung punden sejenis punya saya ini. Karena tidak bisa ditangkap sembarangan menurut mitos yang beredar dari cerita-cerita dari zaman dulu, dari orang tua-tua kita dulu sampai sekarang, cerita itu masih ada. Masalah percaya atau tidaknya kita kembalikan kepada kepercayaan kita masing-masing. Perkutut punden beda dengan perkutut yang lain. Dia bulunya ini agak keputih-putihan. Meskipun bulunya coklat seperti ini, tapi kalau dilihat di siang hari, yaitu akan beda dari burung yang lain yang seperti punya saya Sri Lumbung. Itu beda. Dia agak keputih-putihan. Dari depan dia agak terlihat sangat putih, dan bulu ininya juga keputih-putihan. Jadi seperti kesilveran, kayak putih silver gitu teman-teman. Perkutut punden tidak sembarangan bisa ditempat. Konon menurut cerita, kalau punden itu adalah diartikan dengan tempat yang keramat. Dan punden itu adalah peliharaan dua makhluk. Dan burung ini termasuk, kalau dari cerita, peliharaan makhluk gaib teman-teman. Dan di dalam diri burung punden ini memiliki kodam yang spesial, yaitu kodam yang dijaga oleh burung-burung, oleh makhluk-makhluk gaib teman-teman. Itu menurut cerita. Dan perkutut punden ini tidak akan mudah dipikat, meskipun dijaring, dia apapun tidak akan mudah ketangkap. Karena dia tempatnya di tempat-tempat yang keramat, dan dia itu ada yang menjaganya. Dan perkutut ini, kalau kita asal memaksa diri untuk menangkap perkutut ini, itu akan membawa dampak buruk kepada diri kita, karena perkutut ini memilih tuannya.
Maksudnya memilih tuannya itu, kalau kita jodoh dengan kodam yang ada di burung ini akan datang sendiri kepada kita. Tidak perlu menangkapnya, tidak perlu kita pikat, kita tangkap di malam hari, tidak perlu. Seperti itu. Contohnya punya saya ini. Saya tidak ada niat untuk menangkap burung ini. Bahkan waktu itu saya menangkap jenis punden ini, saya tidak ada niat sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu saya mencari rotan, dan terus saya pasang jaring, iseng-iseng pasang jaring di tempat itu, karena di tempat itu perkutut banyak sekali. Kenapa hanya 2 yang nyangkut? Kalau dari secara logika, burung perkutut sebanyak itu, otomatis di tempat itu, karena tempat larinya itu hanya satu jalan, saya pasang di satu jalan itu. Kenapa cuma 2 yang ketangkep? Padahal banyak yang lain. Nah, yang pertama, yang satunya lebih besar dari ini, tapi bunyinya kecil, tidak serk saya sama yang satunya. Saya lepasin langsung. Tapi sama ini saya serk. Kenapa? Satu, dia pas saya taruh sangkar dia langsung jinak. Kedua, dia tenang burungnya. Dan uniknya lagi, kalau kayak tadi, kalau saya sentuh dia marah, dia mukul gitu, nggak mau disentuh. Seperti itu burung ini. Dan burung ini, ciri-ciri pundennya, kenapa saya bilang burung ini punden? 1, dari bulunya yang agak kesilveran. 2, dia sangat tenang sekali posisinya. Kalau diam, kalau lagi malam hari, siang hari, dia tenang. Bahkan dia kalau berbunyi pun sangat tenang. Dia tidak ngerocos tidak gacor seperti burung-burung lain, tidak, tapi bunyinya besar dan perlahan. Itu menurut sepengetahuan saya. Dan manfaat dari burung perkutut keturangan punden ini, seperti yang saya tadi maksud, yaitu burung ini terlihat tenang dan terlihat berwibawa, garang dan gagah. Jadi menurut mitos yang beredar, dipercaya pemilik perkutut ini akan bertambah kewibawaannya dan akan memudahkan segala rezekinya, dan akan dilindungi oleh makhluk yang ada di burung ini. Itu menurut cerita. Tapi saya terus terang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini adalah pelantara, semoga membawa dampak baik. Jika tidak, ya tidak, gitu aja. Tapi kalau kisah nyata ini, saya memang pernah bermimpi di suatu saat itu menemukan perkutut, tapi tidak jelas gitu. Perkutut ini apa tidak jelas sebelum dapat burung ini. Dan 3 hari dari mimpi itu dapat burung ini. Ini nyata. Karena perkutut punden itu, dia akan mendatangi, kalau memang jodoh, mau sama kita, dia akan datang di dalam mimpi kita. Menurut pengalaman saya ini nyata. Kalau masalah mimpi itu apa karena pikiran saya terlalu ke perkutut, entah itu beneran dari burung ini, saya tidak tahu. Yang jelas saya 3 hari dari mimpi itu dapat ini. Dan yang jelas satu lagi, kalau kita memaksakan diri untuk mendapatkan perkutut punden ini, kita dengar dari orang lain di sana ada perkutut punden di tempat itu, pasti tempatnya yang keramat, entah kuburan lah, entah hutan angker lah, entah tempat apa, tempatnya burung ini yang keramat. Kalau kita memaksakan diri untuk menangkap burung ini dan berhasil ketangkap, jangan coba-coba. Hidup kalian memaksa mendapatkan punden akan berbahaya, karena kodam dari makhluk gaib yang ada di punden ini akan menyerang kita secara perlahan dan membuat hidup kita itu tidak akan tenang. Itu menurut cerita dari kalangan masyarakat kuno zaman dulu, tepatnya dari kalangan suku Jawa. Oke, semoga bermanfaat cerita dari saya dan pengalaman pribadi saya ini tentang perkutut punden. Semoga bermanfaat dan semoga semakin terus mendapatkan inspirasi baru dan pengalaman-pengalaman baru seputar perkutut, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Masalah cerita dan mitos itu hanyalah cerita, dan kadang kita juga mengalami sendiri. Seperti saya akan ada satu fakta sendiri, dan semuanya perserahkan kepada Allah SWT, karena Allah yang memberikan segalanya. Oke,
Semoga bermanfaat, dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel Dewa Perkutut agar semakin berkembang dan semakin banyak memberikan tips-tips atau tentang cerita-cerita tentang burung katurangan. Salam Kung Mania, salam satu hobi, Indonesia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.